Selamat datang di channel Mandra Manggis. Kali ini kita akan membahas tentang warak keruron atau keguguran pada saat hamil dan apa makna upacara warak keruron. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar kalian tidak ketinggalan info yang dia dari kami. Warak keruron adalah upacara yang dilakukan untuk seseorang yang mengalami keguguran. Percaya atau tidak, gangguan bisa terjadi pada seseorang yang pernah keguguran atau menggugurkan kandungan. Hal ini terkait dengan hilangnya nyawa janin yang belum diupacarai. Warak keruron itu tidak lain adalah upacara yang dilaksanakan untuk orang yang telah atau yang pernah keguguran. Hal ini dikarenakan anak yang meninggal sebelum kepuspungset tidak perlu diupacarai karena telah dianggap sebagai dewa. Namun, dalam perkembangannya, saat baru telat haid seminggu pun perlu diupacarai. Sebab, sesuai konsep Ganapati Tattwa, di bulan pertama kandungan seseorang, yang sudah berbentuk bui sehingga sudah ada jiwa yang bergerak. Setelah 4 bulan, tubuh bayi sudah menjadi gumpalan darah, yang artinya sudah memiliki kehidupan. Dalam 6 bulan, kandungan tersebut sudah memiliki lingga. Selanjutnya dalam 7 bulan bayi tersebut, sudah bisa bergerak-gerak. Dalam 8 bulan, bayi sudah seperti kepompong, sehingga bisa dilaksanakan upacara megedong-gedongan. Dan pada bulan ke-9, bayi tersebut bisa dilahirkan. Ketika suami istri telah melakukan hubungan dan membuahi, maka saat itu jiwa sudah masuk, tambahnya. Menurutnya, jika karena jiwa tersebut sudah ada di dalam diri bayi yang gugur, upacara warak keruron bisa segera dilaksanakan. Ketika keguguran maka jiwa itu pun juga harus dibersihkan. Kemudian, apalagi kita itu melakukan sengaja untuk menggugurkan, sehingga kita jelas memutuskan kehidupan daripada jiwa itu sendiri. Jika tidak diupacarai, memungkinkan adanya gangguan-gangguan kepada orang yang menggugurkan kandungan. Pada hakikat, warak keruron dilakukan untuk pembersihan terhadap bayi yang meninggal serta orang tuanya. Sangat penting bagi orang tuanya, setiap orang yang melahirkan. Kalau dalam ajaran Hindu di Bali, kalau melahirkan pasti orang tuanya kesebelan. Ya minimal. Sebelnya pertama adalah 1 bulan 7 hari. Dia tidak boleh pergi ke dapur, pergi ke sumur. Kalau dulu orang itu nyari air itu jauh. Kemudian sampai dia 3 bulan baru dia boleh pergi ke Merajan. Mengenai pelaksanaannya, bisa dilakukan kapan saja dan bertempat di lapangan atau pinggir laut. Terkait dengan rangkaian upacara, warak keruron diawali dengan pengulapan. Upacaranya adalah pertama adalah upacara yang disebut dengan ngulapin. Itu menarik kembali roh-roh bayi itu, supaya berkumpul di dalam satu pengulapan yang disebut dengan sanggah urip. Upacara lalu dilanjutkan dengan pembersihan untuk orang tua dan anak. Pembersihan pertama kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Pembersihan kedua kepada anak itu. Kemudian sanggah urip diupacarakan. Upacara seperti ngaben tapi kecil. Ada bubur piratanya juga. Ada tirta. Kemudian ada soda dan sebagainya. Kemudian upacara dilanjutkan dengan pembakaran. Kemudian setelah itu barulah kita lakukan upacara pembakaran. Itu dibakar. Abunya dimasukkan ke dalam Nyu Gading kemudian baru dibuatkan yang disebut dengan sekat tunggal. Kemudian baru diupacarakan menuju ke laut. Selain di laut, upacara juga dilaksanakan di rumah serta pekarangan. Kemudian upacara untuk di rumah. Biasanya kita buatkan upacara pembersihan rumah dan pekarangan yaitu berupa caru. Upacara ini bisa dilakukan secara bersamaan jika mengalami keguguran lebih dari sekali. Orang tua tidak boleh main-main ketika mengalami keguguran atau menggugurkan kandungan. Yang penting adalah kembali seperti yang saya katakan. Buatlah upacara warak keruron. Upacarakan, bersihkan itu, dan di samping itu sebagai pribadi sekarang, bertobatlah. Itu yang pribadi, oleh sebab itu, kita di Bali tidak boleh main-main karena hal-hal demikian itu kita percaya pada konsep apa yang disebut dengan suksma sarira, antakarana sarira kemudian stula sarira dan sebagainya itu kita percaya. Sekian penjelasan dari kami makna dari warak keruron jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih.